keberapa, Kak? 2021, Kak. Ya, 2021. Nah, lo kebalik kapan nih? Tukar terus. Kapan di sini? Iya Saya di benar. sini. Ini baru betul. Jadi tahun 2021. Wah, nggak nyangka ya adik-adik, kita sekarang udah memasuki tahun yang baru, yaitu Iya, tahun betul, Kak Fandi. 2021. Pastinya kan, juga Kak? adik-adik punya mimpi di tahun 2020, Kak. Loh, kok tahun 2020, Kak Andre? Oh iya, tahun 2021 maksudnya, Kak. Iya, itu yang benar. Kalau Kak Fandi punya mimpi nggak di tahun 2020? Bosan ya lama-lama ya. 2020 terus 2021 Oh iya, 2021, Kak. Kak. 21 Iya, nih. 21 maksudnya, Kak. Iya. Jadi, kalau Kak Fandi nih adik-adik di tahun 2021, Kak Fandi mau rajin belajar. Wih, mantap. Iya, Kak, mau rajin belajar. Kalau Kak Andre gimana di tahun 2020 ini? Bagus, Kak Fandi. 2021, kok malah ikut-ikutan salah sih, gimana? Kak Fandi tadi salah ya? Iya. Tahun 2021. 21, Oh, harusnya. 2021 ternyata adik-adik. Gimana sih di Kak Fandi? Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa Kak Fandi sering salah? Kenapa? Saya salah, Kak Fandi juga salah. Kenapa, Kak? Karena kita udah terbiasa ngomong 2020, makanya kita lupa terus. Iya ya, Kak. Kebiasaan itu akan menjadi apa, Kak? Jadi apa, Kak? Jadi apa, Kak? Jadi apa, Kak? Hah? Kok Kak Andre ketawa mulu? Hah? Jadi apa, Kak? Jadi apa Kak? Aku nggak tahu. Kebiasaan. Jadi kita kalau terus bilang tahun 2021 kita akan terbiasa terus adik-adik. Jadi kita salah mulu nih. Iya. Kak Fandi sama Kak Andre salah mulu. Ngomong-ngomong Kak, kita kan mau mulai ibadah. Iya, terus Apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum ibadah, Kak? Yang perlu disiapkan sebelum kita beribadah adalah yang pertama, pastikan adik-adik mandi dan pakai baju rapi ya. Jangan lupa sisir rambut juga loh. Yang kedua, siapkan hati kalian untuk mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Yang ketiga, fokus dalam mengikuti ibadah ya. oke, Kak Andre. Yaudah, jangan lama-lama, kita langsung berdoa dulu. Oke, Mau kita mulai berdoa ya, ibadah adik-adik. Kali ini, kapan nih yang berdoa ya? Oke, Kak Fandi akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata ya adik-adik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami kembali lagi, kami dapat berjumpa untuk beribadah. SKC Tuhan, mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Bapak. Terima kasih, kami siap ibadah. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, nggak kedengeran nih suaranya. Shalom adik-adik. Shalom. Semangat banget ya pagi hari ini untuk mulai ibadah. Yuk kita siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami bisa beribadah SKC pada pagi hari ini. Terima kasih, kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersuka cita dalam Tuhan, sama-sama katakan amin. Wah, semangat ya untuk memuji Tuhan. Hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segala. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Kita akan menyanyikan lagu satu pujian lagi. Ikutin gerakan Kak Keisha sama Kak Jessie ya. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam sekali. Dalam sekali. Yeay. Kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Terlebih itu, kita akan sama-sama berdoa. Mari adik-adik kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul lagi Tuhan sama-sama
beribadah SKC Tuhan, walaupun secara online, tapi kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan supaya firman itu bisa bertumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat tahun baru adik-adik. Wah, pasti semua semangat kan masuk di tahun baru ini? Kak Vinca mau ajak kita semangat bersama-sama. Yang semangat semua katakan yes. Kurang kompak ya. Sekali lagi, yang semangat semua katakan yes. Oke, Kak Vinca senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi di tahun 2021 ini. Nah, adik-adik, mumpung ini tahun baru, masih di bulan Januari nih, Kak Vinca mau ajak kita semua punya kebiasaan baru yang baik buat kita. Kira-kira kebiasaan baru seperti apa ya? Ada yang tahu? Oke, apa kebiasaan baik seperti kita bangun tidur lalu kita gosok gigi? Atau kebiasaan baik kita makan sehat? Atau adik-adik mungkin ngomong, kebiasaan baik kita harus rajin olahraga? Atau rajin belajar? Ya, semuanya ini baik buat kita adik-adik. Kebiasaan yang sangat baik. Tapi ada satu kebiasaan baik yang sangat-sangat penting buat kita. Nah, Kak Vinca mau cerita satu orang yang punya kebiasaan baik yang sangat penting yang harus kita punya di tahun ini. Sebelumnya, coba lihat dulu adik-adik. Ini ada binatang. Binatang apa namanya? Semua pasti tahu kan? Namanya binatang singa. Ya, binatang singa. Kalau lihat binatang singa ini, adik-adik ingat nggak? Ada satu tokoh yang deket-deket sama singa, tapi nggak dimakan loh adik-adik. Padahal singa ini lagi kelaparan, pengen makan orang. Tapi waktu orang ini deket-deket sama singa, dia nggak sama sekali, dia nggak dimakan dan dia nggak menderita apa-apa. Kira-kira siapa ya? Adik-adik pasti tahu kan? Namanya Daniel. Daniel ini adik-adik, kira-kira kenapa ya dia itu bisa kuat, dia bisa berani, dia nggak dimakan sama singa walaupun dia itu ada di satu gua, di satu tempat dengan singa-singa yang kelaparan itu. Kira-kira kekuatan apa ya yang dimiliki oleh Daniel? Nah, adik-adik, coba Kak Vinca mau cerita ini, kalian semua perhatikan ya. Waktu itu, di tempat Daniel ada sebuah surat larangan, surat perintah dari raja, tapi itu adalah hasil dari bujukan orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Karena Daniel ini orang yang sangat taat beribadah kepada Tuhan. Daniel ini, dia itu punya kebiasaan, dia itu selalu berdoa. Berdoanya itu sungguh-sungguh loh adik-adik. Dia berdoanya itu sehari 3 kali. Dia berlutut, lalu dia berdoa dan memuji Tuhan. Nah, ada orang-orang yang gak suka sama Daniel. Karena apa? Karena Daniel ini pintar. Daniel ini punya hikmat yang luar biasa. Karena Daniel suka berdoa, maka itu Tuhan selalu menyertai Daniel. Nah, ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan Daniel. Gimana ya caranya supaya Daniel dihukum dan Daniel dihukum sampai dia mati? Nah, akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Surat perintah itu, surat larangan itu dibuat. Isinya adalah, kalau dalam 30 hari ke depan ada orang-orang di negeri ini yang berdoa atau memohon sesuatu selain kepada raja, mereka akan dimasukkan ke gua singa. Wah,
surat larangan ini sangat menakutkan buat semua orang. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Daniel nggak takut. Justru waktu Daniel mendengar surat perintah, surat larangan ini, Daniel pulang ke rumahnya. Daniel langsung naik ke kamarnya. Daniel punya tempat yang khusus untuk Daniel berdoa. Tempat Daniel berdoa, kamarnya itu menghadap ke Yerusalem. Ada tingkap-tingkap yang terbuka yang menghadap ke Yerusalem. Tempat itulah yang dipilih Daniel untuk Daniel berdoa sehari 3 kali adik-adik. Daniel selalu berdoa setiap hari. Daniel tidak pernah menghentikan kebiasaan baiknya itu. Itu sudah menjadi gaya hidupnya Daniel. Jadi apapun yang terjadi, Daniel tidak pernah melupakan kebiasaan baiknya itu, yaitu berdoa. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata orang-orang tadi yang gak suka sama Daniel, orang-orang itu mengintip Daniel waktu Daniel sedang berdoa. Nah, akhirnya Daniel ditangkap adik-adik. Waktu Daniel lagi berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Daniel ditangkap karena dipikir Daniel ini melanggar perintah dari raja. Akhirnya singkat cerita, Daniel dimasuk ke gua singa. Lalu apa yang terjadi? Nah, seperti tadi yang Kak Vinca katakan, Daniel tidak mati, Daniel tidak dimakan oleh singa-singa itu, ya. Lalu sang raja, dia itu bertanya kepada Daniel, Daniel, apakah kamu masih hidup? Daniel, apakah Allah yang kau sembah dengan tekun itu berhasil melepaskan engkau? Tiba-tiba dari dalam gua singa, Daniel menjawab raja. Daniel berkata, ya tuanku raja, kekalah hidup tuanku. Yeay. Daniel mengalami pembelaan Tuhan adik-adik. Daniel tidak bisa dihentikan. Walaupun Daniel dilarang, ada surat perintah dari raja, tapi itu tidak berhasil menghentikan kebiasaan baik Daniel. Kenapa sih Daniel ini kok bisa punya kebiasaan baik? Dia selalu bisa berdoa sehari 3 kali. Apa nggak bosen ya sehari 3 kali berdoa? Nah, jawabannya karena Daniel suka berdoa adik-adik. Bagi Daniel, doa itu sangat menyenangkan. Doa itu tidak membosankan. Ayo semua katakan bersama-sama Kak Vinca. Doa itu sangat menyenangkan. Doa itu tidak membosankan. Sekali lagi ya. Semua katakan bersama-sama Kak Vinca ya. Doa itu sangat menyenangkan. Doa itu tidak pernah membosankan. Nah, kenapa doa itu menyenangkan? Karena doa itu kita lagi ngobrol sama Tuhan. Doa itu kita lagi ngomong-ngomong sama Bapa kita di surga. Senang kan bisa ngobrol sama Tuhan? Bisa ngobrol, ngomong-ngomong, mau cerita apapun, kalian bisa adik-adik. Kita sedang ngomong sama Bapa yang sangat mengasihi kita. Coba adik-adik, kalau orang tua kalian lagi keluar kota, gak ketemu, gak bisa ngobrol, pasti kangen kan? Pasti kepengin ketemu dan kepengin ngobrol sama papa mama kita. Nah, begitupun dengan kita dan Tuhan adik-adik. Seharusnya kalau kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita ini sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita itu akan selalu kangen adik-adik. Kangen ngobrol, kita kangen mendengar suaranya, kita kangen berbagi banyak hal dengan orang yang kita kasihi. Nah, maka itu Daniel ini suka sekali berdoa, ya. Dia ngobrol dengan Tuhan, dia cerita dengan Tuhan.
Bagi Daniel, doa itu sudah jadi kebiasaan, nggak bisa dihentikan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Pokoknya apapun yang terjadi, Daniel tetap berdoa. Nah, adik-adik, Kak Vinca mau ajak kalian semua Super Kids Club GBI Jatibarang. Kita mau mulai kebiasaan baik ini, adik-adik. Kita mau contoh dari Daniel. Nah, caranya gimana? Supaya kita semangat, kita semua mau memulainya bersama-sama. Mulai besok, hari Senin, kita akan kompak bersama-sama. Kita akan bangun kebiasaan baik ini. Kak Vinca mau ajak kalian setiap hari kita mau rajin berdoa bersama-sama. Nah, supaya gampang untuk menolong kita, supaya terus ingat untuk berdoa, kita harus bikin jadwal juga, adik-adik. Seperti Daniel, dia sudah punya jadwal sehari 3 kali untuk mengingatkan kita supaya kita nggak lupa. Nah, Kak Vinca mau ajak nih semua kalian, bagaimana kalau kita memulainya sehari 2 kali. Waktu kita bangun pagi di pagi hari, dan waktu kita mau tidur di malam hari. 2 kali ya adik-adik. Kita bareng-bareng ya, kita mau lakukan kebiasaan baik ini. Kak Vinca mau ulangi. Yang pertama di pagi hari, waktu kita bangun tidur. Lalu yang kedua di malam hari, waktu kita mau tidur. Kita mau coba ini bareng-bareng setiap hari, karena supaya jadi kebiasaan kita harus lakukan terus menerus, ya, nggak boleh lupa terus menerus setiap hari. Kak Vinca mau kasih tantangan ini buat kalian semua, juga buat kakak-kakak SKC, guru-guru semua, juga buat para orang tua juga boleh, ya. Selama 1 bulan ke depan kita akan membangun kebiasaan baik ini, ya adik-adik. 30 hari kita mau bersama-sama membangun kebiasaan baik, berdoa sehari 2 kali. Kita mau belajar dulu mulai dari 2 kali. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan, sudah 30 hari, nanti adik-adik terserah mau menambah, ya, atau mau menambah jam doanya. Itu sangat bagus sekali. Oke adik-adik. Nah, di awal tahun yang baik ini, mari kita mau memulai dengan kebiasaan yang baik juga. Oke, kita mau baca ayat hafalan kita dulu ya. Kita mau melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 10b. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. Daniel 6 ayat 10b. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kita mau mencontoh Daniel adik-adik. Daniel punya kebiasaan baik. Dia berdoa sehari 3 kali dan dia terus melakukannya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang Kak Vinca mau kita semua, kalian yang mau meresponi, kalian yang mau melakukan ini bersama-sama Kak Vinca dan seluruh kakak-kakak SKC, kita mau bikin satu kreativitas yang kita akan buat kreativitas ini bersama-sama untuk selalu mengingatkan kita, untuk kita mau berdoa. Nah, coba lihat contoh dari kreativitas ini ya adik-adik. Untuk membuat kreativitas ini, adik-adik perlu menyiapkan 1 lembar kertas HVS. Lalu, lipat menjadi 2 bagian. Kemudian,
gambar tangan adik-adik di atas kertas. Pastikan bagian kelingking adik-adik ada di lipatan kertasnya ya. Lalu, gunting mengikuti pola tangan adik-adik. Langkah terakhir, jangan lupa untuk tulis "Aku mau berdoa" di bagian tengah. Sertakan nama kalian juga ya. Nah, gampang kan adik-adik buatnya? Nanti setiap kalian bikin di rumah ya. Masing-masing kita mau bikin itu supaya kita bisa ingat kalau kita mau memulai kebiasaan baik ini. Untuk kita mau setiap hari kita mau berdoa. Jangan lupa tulisan di tengah tangan itu, "Aku mau berdoa." Nanti kalau adik-adik sudah selesai mengerjakannya, adik-adik boleh foto gambar tangan itu. Lalu adik-adik boleh kirim ke grup WhatsApp Super Kids Club. Nanti bisa minta tolong sama orang tua ya adik-adik. Nah, bagaimana hari ini? Semua semangat kan? Kita mau semangat melakukan kebiasaan baik ini di tahun 2021. Yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami sudah masuk di tahun 2021 ini. Kami mau memulai tahun ini dengan punya kebiasaan yang baik ya Tuhan. Kami tahu ada satu kebiasaan baik yang sangat penting, yaitu berdoa. Kami mau mencontoh kehidupan Daniel yang sungguh-sungguh berdoa, yang Daniel ini tidak bisa dihentikan oleh apapun. Daniel tetap punya kebiasaan baik, apapun yang terjadi, dia tetap berdoa sehari 3 kali. Dia berdoa dan memuji Tuhan. Kami juga mau Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, ingatkan kami dalam 30 hari ke depan. Kami mau bersama-sama dengan semua teman-teman dan semua kakak-kakak kami untuk kami memulai kebiasaan baik ini. Setiap hari kami mau memulai di pagi dan di malam hari kami mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu depan kita akan bahas lagi tentang doa. Kita mau belajar banyak tentang doa, supaya adik-adik tahu bahwa doa itu tidak membosankan. Tunggu ya cerita kita selanjutnya. Nah setelah ini adik-adik bisa langsung menghafal ayat hafalannya adik-adik dan bisa langsung mengirimkan itu di grup WA Super Kids Club. Tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik yang mau memberikan kesaksian, mau cerita pengalaman adik-adik waktu adik-adik berdoa, adik-adik juga boleh mengirimkan itu di grup WA Super Kids. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.